Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahra Herawati and I'm from class 2D. Now I want to share about my material about language and culture. Pertama, kita harus tahu what is language, what is culture. Apakah ada hubungan antara language and culture? Nah, language atau bahasa dianggap sebagai salah satu unsur kebudayaan. Bahasa merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa itu bersifat lisan maupun tulisan, dan bahasa merupakan sebuah isyarat yang menghasilkan budaya yang beraneka ragam. Dan yang kedua ada culture. Istilah di bahasa Indonesia kita sering mendengarnya kultur. Nah, kultur itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, culture. Nah, istilah kultur sendiri juga digunakan dalam bahasa Indo yang berarti kata serapan kultur kan. Nah, budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. And then next slide about culture. Nah, di sini ada dua definisi. Yang pertama, culture to refer to all the ideas and assumptions about the nature of things and people that we learn when we become members of social groups. Itu artinya, budaya teh mengacu pada semua gagasan dan asumsi tentang hakikat sesuatu dan orang yang kita pelajari ketika kita menjadi anggota kelompok sosial. Contohnya, di budaya Sunda. Nah, kalau di budaya Sunda biasanya kalau ada hajatan-hajatan atau ada acara-acara kan suka pakai lengser. Nah, sampai sekarang kan lengser masih ada gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Itu kenapa? Karena diturunkan sama nenek moyang kita dari generasi ke generasi, dan sampai sekarang kan budaya itu juga masih ada. Nah, itu yang disebut dengan pengetahuan yang diperoleh secara sosial. And then yang kedua, a category is a group with certain features in common, and we can think of the vocabulary we learn as an inherited set of category labels. These are the words for referring to concepts that people in our social world have typically needed to talk about. And the next slide, kita talk about the Sapir-Whorf hypothesis. Sapir-Whorf hypothesis itu artinya hipotesis Sapir-Whorf. Nah, Sapir-Whorf itu sendiri diambil dari nama pembuat hipotesisnya, yaitu dari Edward Sapir dan Benjamin Whorf. Nah, katanya the general analytic perspective we are considering is part of what became known as the Sapir-Whorf hypothesis during the middle of the 20th century. Either at a time when American linguistics was still mainly carried out by scholars with strong background in anthropology. Edward Sapir and Benjamin Whorf produced arguments that the language of Native Americans, such as the Hopi, lead them to view the world differently from those who spoke European language. Artinya, Sapir-Whorf selama pertengahan abad ke-20 pada saat itu linguistik Amerika masih dilakukan oleh para sarjana dengan latar belakang antropologi yang kuat. Akhirnya Edward Sapir dan Benjamin Whorf menghasilkan argumen bahwa bahasa penduduk asli Amerika, contohnya seperti bahasa Hopi, membuat mereka memandang dunia secara berbeda dari mereka yang berbicara bahasa Eropa, kayak gitu. Teori Sapir-Whorf ini memiliki atau menguraikan dua hipotesis. Yang pertama itu katanya hipotesis pertama mereka, linguistik itu relativity hypothesis, artinya hipotesis relativitas bahasa yang menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua ada hipotesis linguistic determinism yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu
mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa. Nah, Edward Sapir, linguis Amerika tersebut memiliki pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt. Nah, Sapir mengatakan bahwa manusia itu hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupannya bermasyarakat. Nah, menurut Sapir lagi, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian itu didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Nah, karena itulah tidak ada dua bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Setiap bahasa dari satu masyarakat telah mendirikan satu dunia tersendiri untuk penutur bahasa itu. Jadi, berapa banyaknya masyarakat manusia di dalam ini adalah sama banyaknya dengan jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Dengan tegas, Sapir juga menyatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita alami, dan kita perbuat sekarang ini adalah sifat-sifat bahasa yang kita telah gariskan terlebih dahulu. Now we are going to the next slide is about cognitive categories. Di sini dikatakan the fact that Hopi speakers inherit a language system in which clouds have any match as a feature might tell us something about a traditional belief system or way of thinking that is part of their culture and not ours. In the Yagua language spoken in Peru, the set of entities with any match as a picture includes the moon, rocks, and pineapples as well as people. Jadi katanya fakta ini penutur Hopi mewarisi sistem bahasa di mana awan itu memiliki animasi sebagai fitur mungkin memberitahu kita sesuatu tentang sistem kepercayaan tradisional atau cara berpikir yang merupakan bagian dari budaya mereka dan bukan merupakan budaya kita. Nah, dalam bahasa Yagua yang digunakan di Peru, kumpulan entitas dengan fitur bernyawa, contohnya kayak bulan, batu, nanas, serta manusia. And for example, in Swahili, spoken in East Africa, different prefixes are used as classifiers or nouns for humans. Or what? Non-humans, me, and artifacts, fi, as in watoto or children, mimea, plants, and fisu, knives. In fact, a conceptual distinction between raw materials or meaty trees and artifacts made from them can be more simply by the classifiers used. Nah, itu katanya itu contohnya teh ditandai dengan mudah oleh pengklasifikasi yang digunakan. Jadi itu yang di dalam kurung teh buat klasifikasi kalau ada mimea itu berarti tanaman, atau ada watotoan watoto ya kata-kata dari watoto itu artinya anak-anak kayak gitu. And then next category is social categories. Nah, these are categories of social organizations that we can use to say how 272 the study of language are connected or related to others. Ini adalah kategori organisasi sosial yang dapat kita gunakan untuk mengatakan bagaimana kita 272 studi bahasa terhubung atau berhubungan dengan orang lain. Jadi kami dapat memberikan definisi teknis, misal saudara laki-laki untuk orang laki-laki. Tapi dalam banyak situasi kita seperti paman untuk banyak digunakan orang, termasuk teman dekat yang berada di luar kelas individu yang tercakup dalam definisi teknis. Nah, by claiming the kind of closeness in relationship associated with a family member, the speaker's choice of Veddra's term is an attempt to create solidarity. Jadi katanya dengan mengklaim jenis kedekatan dalam hubungan yang terkait dengan anggota keluarga, pilihan istilah, panggilan, pembicara
adalah upaya untuk menciptakan solidaritas, yaitu menjadi sama dalam status sosial.